Dr. Rika Trihandayani yang menghilang mendadak sejak 30 Desember 2015 lalu akhirnya berhasil dijemput tim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin lalu. Berdasarkan keterangan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Carlian menyatakan, pasca kembalinya Rika dan beberapa orang lainnya semakin mengungkap keberadaan organisasi sesat berbalut aksi sosial bernama Gavatar. Polri juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap organisasi sesat berasaskan kasih sayang dan penyatuan ideologi berbagai agama ini. Bahwa kelompok tersebut akan mengadakan amalia. Yang dimaksud amalia di sini bukan amalia sebagaimana amalia yang dilakukan oleh umat beragama atau konser, tapi akan melakukan aksi pemboman, aksi mungkin juga gerakan-gerakan radikal, khususnya di akhir tahun. Hari ini kami sedang menyelenggarakan rapat koordinasi Pakem, ya, Jam Intel dalam mengerjakan itu. Ada gerakan yang katakanlah aliran sesat itu sedang diteliti, nantinya tentunya akan ada langkah-langkah seperti apa penanganannya. Sejauh ini sampai mana Pak untuk dari hari ini baru didapatkan, ya, oke. Hingga kini Polri menyatakan Gavatar tengah giat mengintensifkan perekrutan anggota baru dengan aksi sosial. Target mereka diduga adalah para mantan aktivis Gavatar dan beberapa anak muda dari beragam kalangan. Hingga kini sedikitnya sudah ada 6 orang hilang dan diduga terkait Gavatar. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Nur Aryadin, MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, ditemukannya Dr. Rika semakin menguak keberadaan Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dan pemirsa, saat ini saya sudah tersambung atau terhubung dengan Bapak Suharyanto dan Ibu Herna Munandar di Surabaya, Jawa Timur yang melaporkan anaknya menghilang. Selamat malam Pak Suharyanto dan Ibu. Selamat malam. Mohon maaf Mas Ardi, saya relat ya. Tadi namanya saya yang benar Suharyono. Ya. Kalau Ibu itu Ibu Erna Nurindra, mohon maaf. Oke, baik Pak Suharyono. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suharyono. Pak, saya ingin mendapatkan konfirmasi terakhir, sejak kapan anak Bapak keluar dari rumah dan dilaporkan menghilang, Pak? Anak saya terakhir itu tanggal 17 Agustus, persis menjelang maghrib, itu pamit sama saya. Katanya ada pekerjaan di proyek. Cuma dia nggak menyebutkan tempatnya. Dia pamit, Pak, saya ada pekerjaan di proyek, mungkin hanya nginep 1 malam. Dan pada saat pamit itu dia sudah dijemput seseorang yang ada di depan rumah. Kebetulan waktu itu saya tanya, cuman saya nggak dengar dengan jelas nama dia. Dan saya tanya, kamu teman di kuliah apa teman di organisasi? Dia nggak jawab di kuliah atau di organisasi. Cuman jawab teman main. Belakangan saya ketahui ternyata dia itu bernama Bismar Jati Permana dari Gavatar itu. Yaitu yang saya sampaikan. Halo Pak. Halo Pak. Iya, halo. Halo. Ya. Pak, Bapak mengenal siapa orang yang terakhir bersama Indra? Bersama anak saya itu, yaitu Bismar itu. Jadi saya kenalnya setelah anak saya hilang. Kan saya menelusuri ke organisasinya berkat bantuan dari Vaskes Banlingmas Pemkot Surabaya. Akhirnya saya mendapatkan beberapa alamat di daerah Bendul Berisi, terus di PP Legi, itu yang saya datangi Pak Mas Ardi.
Baik, artinya sebelumnya Bapak tidak mengenal, tapi setelah peristiwa ini terjadi, Bapak mengenal yang namanya Bismar tersebut. Organisasinya organisasi apa, Pak? Ya, betul. Bismar itu kalau nggak salah sampai saat ini dia adalah ketua Tunas di Gavatar. Karena Gavatar itu punya beberapa divisi, diantaranya Tunas, SPR, terus kemungkinan juga ada kayak game online barangkali. Gitu. Jadi ada beberapa divisi di situ. Baik. Ibu, apakah sebelum Indra pergi meninggalkan rumah 17 Agustus lalu, Ibu dan Bapak melihat adanya kejanggalan dari perilaku maupun sikap yang ditunjukkan anak Ibu? Enggak pernah, enggak, biasa-biasa aja anaknya. Enggak pernah meninggal gelagatnya yang aneh enggak pernah. Biasa aja, kayak seperti biasanya aja. Apakah sebelumnya Indra juga pernah bercerita soal Gavatar kepada Ibu? Enggak, kalau cerita sama saya jarang, sama ayah-ayah yang mesti. Indra bercerita, Pak, soal Gavatar? Ya. Saya tanya, Le, organisasimu yang kamu itu ikuti itu apa sih, Le? Dia cerita Gavatar. Terus di situ saya temukan juga seragam, terus ada beberapa atribut ya. Itu memang ada tulisannya Gavatar. Terus saya kan begitu tahu anak saya ikut Gavatar, saya browsing di internet. Apa sih Gavatar itu? Ternyata setelah saya telusuri, oh, Gavatar itu pecahan dari NII. Terus berubah nama jadi Milata Ibrahim. Berubah nama jadi apa? Saya konfirmasi ke anak saya. Boleh, kamu itu apa ikut ini, Milata Ibrahim? Iya, dia mengakui ikut Milata Ibrahim. Terus saya sering begitu saya tahu begitu, saya ajak berdiskusi hampir setiap waktu kalau ada kesempatan. Kadang-kadang sampai jam 1:30 malam itu kalau diskusi. Karena pemahaman ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang dipahami oleh anak saya itu kok berbeda dengan saya. Boleh, kok berbeda yang kamu pahami? Ya itu versi Bapak, saya punya versi sendiri. Seperti di dalam Al-Quran ada ayat menerangkan tentang gunung. Menurut dia gunung itu pemimpin. Terus patung itu menurut dia partai. Di dalam surat-surat Ibrahim kalau nggak salah kan disebutkan ada bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung gitu. Dia cerita seperti itu sama saya. Wah, dengan dia dengan Indra, cerita apalagi itu Pak, saya terus terang tambah khawatir. Mencegah agar Indra tidak terlalu larut dalam gerakan Gavatar ini. Saya harapkan sih anaknya segera bisa ditemukan dan bisa kembali ke keluarga. Mudah-mudahan dengan begitu dia bisa dipulihkan kembali. Dan saya harapkan untuk orang-orang tua bisa mewaspadai anak-anak karena kebanyakan teman-temannya Eri itu ya seusia dia, di mana kalau menurut ukuran psikologis itu mungkin anak-anak yang lagi mencari jati diri itu. Jadi kita bisa mengecek dari perubahan perilaku. Apakah ada uang yang dikeluarkan oleh Indra untuk bergabung di gerakan Gavatar ini, Pak? Nggak ada. Dia sama sekali tanpa minta uang ke saya maupun ke ibunya. Dia bayar kuliah lancar, untuk uang apapun lancar. Cuman yang saya tahu dari teman-temannya, semenjak dia masuk kuliah itu dia sudah bisa nyambi kerja. Karena dia di jurusan elektro tapi hobi di desain. Dia itu sering mengerjakan desain-desain pekerjaan proyek. Sampai saya sendiri pun karena saya juga di proyek kecil-kecilan, kalau ada renovasi masjid, renovasi rumah, dia yang tak suruh desain. Jadi saya tahu sendiri. Baik, terima kasih. Iya.
Pak Soeharjono dan Ibu, kita berharap Indra bisa segera pulang ke rumah, berkumpul lagi bersama keluarga. Selamat malam Pak, Bu. Iya, selamat malam. Mas Sukanto, kita sudah mendengar apa yang diceritakan oleh orang tua Indra, Pak Soeharjono. Lagi-lagi mode perekrutannya seperti itu, ada proses cuci otak atau brainstorming. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jelas perubahan apa yang dia dengar dulu, menurut dia punya versi ayahnya, dia sudah punya versi sendiri, kan jelas ini adalah produk perubahan pemikiran yang kita kenal mungkin dengan cara brainwash, cuci otak. Iya. Cuci otak yang dimaksud dengan pola-pola di Gavatar maupun gerakan lain yang umumnya adalah memang dialog oleh anak-anak muda juga yang memiliki kemampuan-kemampuan yang sudah dibina sejak lama. Yang membuat tertarik ini adalah masalah analogi tadi. Karena yang membuat tertarik penafsiran-penafsiran ini di luar konteks dari tafsir-tafsir umum. Kalau misalnya kita menggunakan penafsiran para ahli-ahli mufasir, mungkin berbeda jauh. Tapi karena Gavatar ini dan Milata Ibrahim, pemimpin-pemimpinnya awalnya adalah gerakan Isa Bugis, yang memang menggunakan penafsiran itu menggunakan akal, menggunakan ayat melawan ayat. Nah, polanya begini. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol dan analogi-analogi bagaimana menghancurkan negara dengan pola-pola yang sekarang dilakukan seperti Ibrahim. Misalnya patung tadi adalah partai, makanya mereka tidak pernah mau masuk ke dalam partai politik gitu. Baik, Mas Niam, dengan apa yang disampaikan Pak Soeharjono tadi, apakah sudah bisa mendapatkan kesimpulan baru gerakan ini, fatwanya akan seperti apa nanti? Ya, ini menjadi salah satu input ya, salah satu bahan di dalam melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan aliran keagamaan, khususnya cara pandang keagamaan yang dinisbahkan kepada gerakan Fajar Nusantara atau dikenal sebagai Gavatar itu. Termasuk juga kalau nanti memang ada kejelasan memiliki keterkaitan dengan aliran sebelumnya yang sudah pernah difatwakan, salah satunya pada tahun 2007 tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Jika benang merahnya itu sudah jelas, artinya tinggal meneguhkan bahwa OCA ini kelanjutan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, maka Al-Qiyadah Al-Islamiyah sudah ditetapkan fatwanya di tahun 2007 dan itu menjadi konsideran pasti. Apakah mungkin Gavatar ini akan bernasib seperti NII yang tidak ada fatwanya hingga saat ini dari NII? Ini nanti sangat tergantung dengan pembuktian empirik ya, karena di dalam proses penetapan fatwa itu tidak cukup dengan indikasi-indikasi, harus ada fakta yang memang menunjukkan kalau memang ajarannya itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Karena memang sampai detik ini Gavatar di dalam blog, di dalam manifestonya tidak mengkaitkan apa yang gerakan radikal, internalisasi kepada anggotanya dengan identitas keagamaan. Nah, saya kira ini hal modus baru ya. Sungguh pun kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Soeharjono dari Surabaya tadi, dalam proses diskusi dengan anaknya ada hal-hal yang secara fundamental itu berbeda dalam konteks penafsiran. Nah, ada kaidah-kaidah tertentu di dalam menafsirkan Al-Quran, tidak boleh sembarangan, dan ketika menafsirkan ayat Al-Quran dengan tata cara yang tidak sesuai dengan standar tafsir baku, tentu itu bisa menjadi masalah. Nah, masalahnya itu bisa mulai dari grade salah, kemudian hingga sampai sesat. Artinya ada proses gradasi yang untuk mencapai kesimpulan akhirnya membutuhkan waktu. Terima kasih. Makanya soal waktu lama atau sebentar itu bukan menjadi concern di dalam. Yang penting adalah akurasi dari fatwa tersebut ya. Fatwa ada 2 hari bisa keluar fatwa, tetapi ada presiden sampai 5 tahun juga belum keluar fatwanya karena memang data-data pendukung untuk belum mencukupi, menyampaikan pada kesimpulan fatwa belum cukup. Dan bagaimana cara kita melindungi anggota keluarga kita agar tidak terjerat bujuk rayu dari kelompok gerakan radikal? Talk to iNews akan segera kembali usai pariwara.